Inilah Danau Matano, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau ini memiliki kedalaman 600 meter, berair jernih dengan panoramanya yang indah. Di sisi danau ini terdapat kota pertambangan Sorowako. Sejak abad ke-13 hingga 14 Masehi, kawasan ini terkenal dengan biji besi dan nikelnya, dan merupakan kawasan East Sulawesi Ophiolite yang terbesar di dunia. Berada di mana? Ya, kita sekarang ada di daerah namanya Tambang PTA. Ini daerah operasinya PT Vale Indonesia yang di bagian timur. Gitu. East Sulawesi Ophiolite atau Ophiolite Sulawesi Timur, di mana tempat kita berdiri sekarang ini Sorowako termasuk di dalamnya. Ini adalah salah satu penyusun ophiolite tersebut, batuan ultramafic. Jadi kita bilang ini peridotit, bahasa geologinya ya. Jadi batuan segarnya, freshnya seperti begini. Dan kalau kita lihat yang sudah lapuk, seperti kita lihat yang di seberang jalan, yang sana yang lebih bagus. Jadi dia lapuk menjadi namanya saprolit. Terus kemudian di atasnya lagi limonit dan kemudian tanah, gitu. Prosesnya namanya laterisasi. Jadi kita bilang penambangan di sini namanya nickel laterite mining. Gitu. Jadi nikel yang berasal dari pelapukan secara laterisasi. Artinya batuan ini bahan baku untuk menjadi nikel. Betul. Sejak dari dia masih fresh seperti begini, dia sudah mengandung nikel, cuma hanya dia kadarnya sangat kecil. Cuma melalui proses yang namanya pengkayaan supergiant atau supergiant enrichment, dipengaruhi oleh naik turunnya muka air tanah. Jadi lama-lama nikel yang terbawa oleh naik turunnya muka air tanah itu terendapkan di lapisan-lapisan atasnya tadi itu, di saprolit, di limonit dan di atasnya itu. Jadi terendapkan di situ sampai satu periode tertentu dia menjadi cukup kaya begitu. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara sumber nikel yang ekonomis, kita biasanya ambil yang saprolitnya itu, yang biasanya grade-nya lebih tinggi. Jadi selain itu, selain nikel biasanya juga kita bisa temui ada kobalt, ada kalau besi itu biasanya yang di profil yang di atasnya, kalau kita lihat yang di seberang jalan itu biasanya yang warnanya coklat merah seperti begitu. Itu iron ore, cuma kita di sini tidak ambil itu karena besinya masih terlalu rendah, jadi perlu ada proses selanjut lagi untuk mengkayakan itu. Seperti begitu. Kalau kita lihat di peta kemarin, East Sulawesi Ophiolite itu kan terbentang mulai dari lengan timur Sulawesi di daerah Luwuk, Ampana sana, terus kemudian masuk ke bagian tengah dekat Poso, Morowali, terus kemudian sampai ke area Sorowako ini dan kemudian terus sampai ke selatan daerah Sulawesi Tenggara. Kalau kita bicara potensi, East Sulawesi Ophiolite ini ada termasuk ophiolite yang terbesar di dunia, ada 3 gitu. Jadi ada di Oman, terus kemudian Sulawesi ini dan di Papua Nugini. Kalau kita bicara potensi nikelnya, ya inilah salah satu potensi yang paling besar di dunia.
Potensi biji besi dan nikel yang ada di kawasan East Sulawesi Ophiolyte ini tersohor ke tanah Jawa pada masa abad ke-13 hingga 14 Masehi. Potensi biji besi dan nikel inilah yang menjadi salah satu awal hubungan Majapahit di tanah Jawa dengan Kerajaan Luwu di Sulawesi pada masa itu. Pada naskah Negara Kertagama, hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Luwu cukup erat. Adanya korelasi antara Kerajaan Majapahit dan Luwu serta jejak peradaban besi dan metalurgi di Matano dan Sorowako masa lampau itu menjadi ketertarikan para peneliti dan sejarawan. Saya kira Kerajaan Luwu itu berdirinya atau mulai ada itu tahun 1200, tetapi menjadi state itu tahun 1500-an. Ketika berpusat di Malangke. Tahun 1200 kira-kira dia berpusat di Kabupaten Luwu Timur sekarang. Tepatnya adalah Cerekang dan Usu. Sumbernya sebetulnya perkembangan itu adalah biji besi yang bercampur dengan nikel. Ya. Nah, pada saat itu Luwu Majapahit yang menjadi negara yang bertumbuh kuat di Nusantara itu sangat invasif. Nah, mari kita membayangkan bagaimana sebuah negara yang invasif tentu saja membutuhkan alat-alat atau senjata gitu. Nah, salah satu yang menarik ternyata hanya di Luwu Timur ini atau di Sorowako sekarang yang ada besi nikel. Kekuatan dari produk Luwu itu adalah karena biji besi memiliki kandungan nikel, sehingga tidak perlu membutuhkan panas yang tinggi untuk bisa melebur. Dan dengan kandungan nikel itu apa yang kita olah itu bisa dipamor dengan jari. Dan akhirnya dia memiliki, karena itu semua keris-keris yang dahulu yang dianggap berkhasiat itu dipamor dengan jari karena panasnya tidak terlalu panas untuk itu. Dan umumnya pada periode-periode itu besi sangat penting karena masyarakat itu selalu terlibat dalam perang. Alat perang yang ada adalah alat perang yang kuat, teknologinya ditempuh lebih mudah, dan ringan, kuat, ringan. Gitu. Nah, itu hanya bisa diperoleh di Sorowako sekarang, atau Luwu Timur yang ada sekarang, atau yang dulu dikenal sebagai Kerajaan Luwu. Oleh sebab itulah kemudian di Majapahit ini, di Negara Kertagama yang ditulis oleh Majapahit, menuliskan Luwu sebanyak 3 kali. Nah, kenapa? Karena Luwu memang sangat penting sekali artinya di dalam hubungan politik. Hubungan antara Jawa dan Luwu itu begitu besar, bahkan Kerajaan Luwu pada masa Simpuru Siang dan berikutnya anak Kaji itu sudah menjadi hubungan kekeluargaan dengan Kerajaan Majapahit dengan cara mempersunting putri Majapahit bagi putranya yang bernama Anak Kaji. Dan ini perdagangan begitu. Nah, data-data resmi dari catatan lokal yang menyatakan ada pelayaran ke Jawa itu masih sangat sedikit. Kecuali yang saya temukan itu banyak yang bicara dari Kerajaan Goa. Nah, itu juga bagian dari Sulawesi karena orang Kerajaan Goa aja menganggap Luwu itu adalah kerajaan tertua. Cikal bakalnya dari sini. Luwu kemudian harus kita sebut sebagai sebuah tempat atau sebuah daerah atau sebuah kerajaan atau sebuah pusat kekuasaan yang mempunyai andil yang besar sekali, yang cukup besar atau signifikan terhadap berkembangnya atau majunya Majapahit. Jejak-jejak peradaban besi dan metalurgi masih terlihat di kawasan Luwu Timur ini. Panre Amri Sakabetullah salah satunya. Pria ini keturunan dari keluarga Pandai Badik di Luwu. Mulai dari kakek saya, nenek saya tahu, Panre Sakabetullah sampai ke bapak saya mendapat warisan dari nenek saya kerja sebagai empu kerajaan sebenarnya Pak. Jadi
Ada beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan ini, ada 3 yang terkenal. Yang pertama Lu, Bone dengan Goa. Jadi bapak yang bikin yang bikin pusaka kerajaan itu khusus untuk pesanan yang dipakai para kerajaan dulu. Jadi sampai sekarang masih dilakukan sekarang, Pak. Ada beberapa porsi, Pak, kalau dari bahannya mulai ditemukan di gua di daerah Matano, peninggalan tuh yang sudah rusak dikerja ulang. Selain menyisakan keahlian pada pandai badik, jejak metalurgi di Sulawesi Selatan, khususnya di Sorowako dan Matano, adalah artefak peninggalan masa lalu di dasar danau Matano. Komunitas penggemar badik Sorowako juga mencoba menelusuri jejak-jejak metalurgi yang terbenam di dasar danau itu dengan melakukan penyelaman. Saya mulai pertama kali menyelam di danau ini, itu awal mulanya dari terbentuknya klub selam di Sorowako sini. Itu hanya sebatas recreational dive untuk rekreasi saja. Jadi teman-teman klub ini sudah terbentuk sudah lama, dan saya pertama kali bergabung itu tahun 2011. 2011 pertama kali gabung, training dan dive di Danau Matano sini. Nah, selama diving itu sering saya temukan banyak besi-besi berupa, dulu saya masih menyebutnya parang, saya belum tahu jenisnya kan. Oh, ini ada parang, ada tombak, ada kampak dan lain-lain. Dan banyak juga di dalam air itu kita lihat ada gerabah, pecahan-pecahan gerabah, terus seperti alat-alat rumah tangga. Jadi dulu kami berasumsi bahwa dulunya ada sebuah kampung yang tenggelam. Kedalaman berapa itu? Bermacam-macam. Ada, dia mulai dari 5 meter, 5 sampai 18 meter. Jadi itu bervariasi. Ada yang terjepit di antara batu, ada yang di dalam celah batu, ada yang tertanam di lumpur, ada yang cuma tergeletak saja di atas batu tapi sudah tertutup lumut. Jadi seperti penyelaman pertama saya itu bulan Desember 2013, yang pertama kali saya temukan mata tombak yang ini. Mata tombak ini. Tombak yang seperti anak panah. Seperti anak panah. Dulu awalnya saya pikir itu besi pagar. Kan biasa besi pagar kayak gitu bentuknya. Karena dia tergeletak di atas batu tapi tertutup lumut. Jadi saya melihat dari atas itu ada lumut yang berbentuk anak panah. Dekati, pegang, oh ternyata besi. Itu kita simpan. Kemudian yang kedua ditemukan yang ini. Ini tertanam lumpur, tertancap sampai sini. Tertancap di lumpur. Berdiri tegak begitu. Iya, berdiri tegak. Cuma waktu itu masih ada gagangnya, masih lengkap dengan gagangnya, kayunya. Tapi karena sudah tua, rapuh, jadi lepasnya itu di dalam air waktu dibawa. Di beberapa tempat sini, khususnya di daerah pulau, ada satu tempat yang ada Pulau 3 di situ, itu yang daerah yang paling banyak gerabah. Di situ banyak gerabah. Jadi kami, saya dan teman-teman klub selam itu berasumsi bahwa dulu mungkin di sini ada kampung. Nah, dari situ, tapi benda-benda ini tidak diangkat. Kami biarkan di dalam air dengan maksud, jadi ini bisa menjadi salah satu penarik atau salah satu objek wisata selam yang ada di Danau Matano. Kalau misalnya nanti ada teman rekan penyelam dari luar datang ke Danau Matano, mereka kan pasti akan bertanya, apa yang bisa kami lihat di dalam danau ini? Kalau di laut kan sudah jelas tuh, Pak. Di laut sudah jelas ada terumbu karang warna-warni. Nah, kalau di danau sini apa yang bisa dilihat? Nah, ini akan kami sajikan. Kami akan sajikan peradaban. Cuma seiring berjalannya waktu, saya kenal dengan beberapa teman
pencinta besi, pencinta pusaka. Dan kebetulan kenal dengan salah satu pandai besi. Dan dari situlah saya mendapat info bahwa ternyata sudah sejak lama ada oknum, ada orang yang mengambil besi-besi itu untuk diperjualbelikan. Nah, jadi saya berpikir kalau saja ini dibiarkan, semua pasti akan habis. Akan habis dan tidak ada tersisa lagi, tidak ada yang bisa kita lihat lagi. Jadi saya ngobrol dengan beberapa teman, dengan Iqbal, dengan Indra, dan kami diskusi dengan Datu Luwu. Akhirnya diputuskan untuk ambil. Kami ambil dan simpan untuk menjaga. Nah, mulai di situ saya kenal dengan beberapa pemerhati pusaka di luar Sorowako lewat sosial media, lewat Facebook, lewat grup-grup pemerhati pusaka. Di situ saya mulai belajar tentang besi. Ternyata saya baru tahu ternyata asal mula besi itu, peradaban besi itu ada di sini. Ternyata ini adalah satu sumber sejarah yang sangat berharga.